adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Denisa Fitri Salsabila, mahasiswi Universitas Negeri Semarang, jurusan Kimia. Saat ini aku sedang melakukan KKN kuliah kerja nyata. Ya, salah satu program kerjanya itu ada bimbingan belajar. Nah, hari ini aku pengen ngajarin adik-adik nih tentang kimia. Mungkin kita perkenalan dulu kali ya, soalnya kan kita belum kenal nih satu sama lain. Mungkin bisa di on cam dan bisa perkenalan satu-satu. Ini ada David. Coba David dari SMA mana? Dari SMA 64. Dari SMA 64. Ada Nadifa, bisa dikenalin dulu. Bisa sambil on cam biar kan kita satu komplek di komplek Bina Marga. Mungkin nanti kalau misalnya kita lagi lari atau lagi main itu bisa kenalan gitu. Mungkin beberapa juga udah ada yang kenal kan. Mungkin Nadifa bisa perkenalkan diri. Halo semuanya, aku Nadifa. Aku dari SMA PKP Jakarta. Oh, sama PKP. Kasih. Sama-sama. Mungkin Sarah bisa perkenalan. Halo, aku Sarah. Aku dari SMA 113 Jakarta. Halo Sarah. Anggita dari mana? Halo semuanya, aku Anggita, aku dari SMA Negeri 105 Jakarta. Salam kenal ya. Kalau siapa nih? Ajeng dari mana? Halo, aku Ajeng. Aku dari SMA Negeri 61 Jakarta. Oh, jauh ya, lumayan jauh. Kalau Davis dari mana nih, Davis? Halo, saya berasal dari SMA 64. Oh, sama kayak David ya. Oke, ini semuanya SMA kan? Iya, Pak. Hari ini aku pengen ngajarin tentang kimia. Mungkin beberapa dari kalian udah diajarin di sekolahnya atau mungkin kita bisa ngulas kembali pelajaran dari sekolah. Ntar aku search dulu ya. Nah, untuk materi hari ini itu aku pengen ngajarin tentang struktur atom dan sistem periodik unsur. Nah, materinya itu ada perkembangan teori atom, terus struktur atom, komposisi atom dan ion, terus ada perkembangan dasar pengelompokan unsur, sistem periodik modern, dan sifat-sifat periodik unsur. Nah, untuk materi yang pertama, itu ada teori atom. Nah, teori atom itu ada yang pertama itu dari Democritus, kemudian dikembangkan oleh Dalton, kemudian dikembangkan oleh Thomson, kemudian dikembangkan lagi oleh Rutherford, kemudian dikembangkan lagi oleh Bohr, kemudian dikembangkan lagi oleh, dan terakhir ada teori atom modern. Nah, untuk yang pertama itu ada teori atom Democritus. Dia menyatakan bahwa semua materi itu tersusun dari partikel kecil yang tidak dapat terbagi lagi, yang disebut dengan atomos. Kemudian teori atom Dalton ini berkembang nih, katanya unsur itu terdiri dari partikel kecil dan tidak dapat dibagi lagi, yang disebut dengan atom. Dan atom itu tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan. Jadi itu emang udah ada gitu. Dan atom-atom itu terdiri dari suatu unsur, atom itu dari unsur yang identik. Terus senyawa yang terbentuk dari penggabungan atom dari dua jenis unsur atau lebih itu dengan perbandingan tertentu. Nah, untuk yang pertama ini ada teori atom, kemudian ada teori atom Thomson nih. Nah, dia itu melakukan percobaan dengan sinar katoda.
Nah, ternyata ditemukan partikel itu bermuatan negatif. Jadi atom itu tuh ada yang bermuatan negatif dan disebut elektron. Nah, kemudian atom itu merupakan si Thomson ini menyatakan bahwa atom itu merupakan bola pejal yang bermuatan positif, dan di dalam atom itu tuh terdiri elektron yang disebut tuh yang elektron ini bermuatan negatif dan yang disebut dengan seperti kismis gitu. Nah, jadi dia menyatakan atom itu tidak bermuatan netral. Kemudian dikembangkan lagi nih oleh teori atom Rutherford yang menyatakan dia itu melakukan percobaan dengan penembakan lempeng emas dengan sinar alfa. Nah, ternyata dari pas penembakan sinar alfa itu, dia menyatakan bahwa atom itu tersusun dari inti atom yang disebut proton dan neutron yang bermuatan positif dan negatif yang dikelilingi yang mengelilingi inti. Jadi inti atom ini bermuatan positif dan negatif dan dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif. Dan sebagian besar volume atom itu merupakan ruang kosong. Nah, dia juga menyatakan bahwa ternyata salah yang dikatakan sebelumnya bahwa atom itu tidak bersifat netral. Ternyata tuh atom itu bersifat netral. Tuh. Terus kemudian Bohr juga menyanggah lagi nih, menambahkan bahwa elektron itu mengelilingi inti atom pada lintasan tertentu yang stasioner yang disebut dengan kulit atom. Nah, kulit atom ini terdiri dari kulit K, kulit L, kemudian kulit M, dan di tengah-tengah itu ada inti atom. Nah, elektron itu dapat berpindah lintasan apabila menyerap atau memancarkan energi. Jadi itu si elektron ini dia tuh mengelilingi inti atom, misal pada sudut kulit K, terus nanti dia bisa berpindah lagi nih pada subkulit L, kemudian bisa berpindah lagi pada subkulit si M. Nah, kemudian terakhir ini ada teori atom modern. Nah, teori atom modern itu yang pertama itu terdiri dari Max Planck yang menyebutkan bahwa atom suatu zat itu hanya dapat menyerap atau memancarkan energi pada paket-paket gelombang tertentu yang disebut kuanta. Kemudian Louis de Broglie itu menyatakan materi dapat bersifat sebagai partikel dan sekaligus dapat mempunyai sifat sebagai gelombang atau asas dualisme materi. Nah, yang terakhir itu prinsip ketidakpastian Heisenberg yang menyatakan akibat dualisme materi, letak dan kecepatan elektron itu tidak dapat dipastikan secara serentak. Nah, yang terakhir ini ada persamaan gelombang Schrödinger yang menyatakan persamaan gelombang itu digunakan untuk mendeskripsikan perbedaan elektron dalam atom yang dikenal dengan bilangan kuantum. Nah, ini jadi gambarnya. Nah, ada juga yang dinamakan orbital, teman-teman. Nah, orbital itu adalah daerah atau ruang di sekitar inti di mana peluang atau kebolehjadian ini terbesar elektron dapat ditemukan. Nah, bentuk-bentuk orbital itu ada orbital S, kemudian orbital P. Nah, terus kemudian di sini ada orbital D, sama orbital F sebenarnya. Nah, bilangan kuantum ini terdiri dari 4. Yang pertama ada bilangan kuantum utama atau lambangnya N. Yang kedua ada bilangan kuantum azimut atau lambangnya L. Yang ketiga ada bilangan kuantum magnetik atau lambangnya M. Dan yang terakhir ada bilangan kuantum spin atau lambangnya S. Nah, bilangan kuantum N ini menentukan besarnya tingkat energi suatu elektron yang mencirikan ukuran orbital. Nah, jadi itu dalam kulit elektron K, itu nilai bilangan kuantumnya itu 1. Nah, dalam kulit L, dia nilainya 2, dalam kulit M nilainya 3, dalam kulit N nilainya 4, dan seterusnya. Nah, bilangan kuantum azimut atau lambangnya L ini, dia itu menyatakan subtingkat energi atau subkulit yang menunjukkan bentuk orbital. Jadi setiap atom itu mempunyai bentuk orbital sendiri-sendiri. Nah, jadi untuk harga subkulit S itu, dia harga L-nya 0. Sedangkan kalau P, dia 1. Sedangkan kalau subkulit B, dia 2. Kalau F 3, kalau G 4, dan seterusnya.
Nah, untuk bilangan kuantum magnetik atau simbolnya M ini itu menentukan arah orientasi dari orbital di dalam ruang relatif terhadap orbital lain. Nah, untuk subkulit S, dia nilai M-nya itu 0, karena dia mempunyai satu kotak. Nih, jumlah orbitalnya itu kan 1, jadi dia satu kotak itu. Bentar, gambarnya. Nah, jadi untuk S itu dia cuma satu kotak ini. Nah, jadi dia ininya 0. 0 gitu. Nah, kalau si P, dia punya 3. Jadi dia punya 3 kotak. Ini gini 3 kotak jadi sampai. Nah, ini nilainya -1, ini 0, ini plus 1. Nah, sedangkan D, dia itu punya 5 kotak. Jadi dia 5 kotak nih. Nah, ini kotak yang pertama dia dari -2, terus ini -1, terus ini 0, terus plus 1, terus kemudian plus 2. Sedangkan kalau F, dia punya 7 sama T tadi. Nah, untuk bilangan quantum spin ini, dia itu menentukan rotasi elektronnya. Jadi kalau misalnya rapat mempunyai nilai plus setengah, itu dinyatakan dengan tanda yang ke atas. Nah, kalau tandanya ke bawah, dia nilainya minus setengah. Jadi nanti contohnya nih, kayak ada dalam suatu kotak gini. Wah, jelek sekali. Wah, dan misalnya dalam kotak gini untuk menentukan konfigurasi elektron, dia nilainya ke atas nih. Berarti dia nilainya plus setengah nih S-nya. Nah, tapi kalau misalnya dia kayak gini, terus kayak gini. Terakhir kan di sini. Jadi kalau untuk menentukan untuk mengisi konfigurasi elektron nanti kita pelajarin untuk hari berikutnya. Itu misalnya kayak gini, misalnya dia 1 S2 2 S2 2 P3. Kan kalau P itu kan kotaknya 3 kan, berarti ini kan 3 ini. Nah, ini 3 nih, berarti 1 2 3. Jadi gimana kalau misalnya ada 2P5, Kak? Misalnya 2P5, berarti 1 2 3, terus diisi lagi di sini 4 5. Jadi habis ke atas ke bawah gitu. Tergantung dia apa nih, kalau P 3, nanti kalau misalnya D gimana Kak? Misalnya D 2D5. 2D5 kan kalau D itu tadi kotaknya berapa? 5 kan? Misalnya 2, 3, 5. Biasanya D5 kan, berarti 1, 2, 3, 4, 5. Berarti nilai S-nya ini setengah. Tuh. Ya. Jadi bisa ditanyain gitu. Kita lanjut. Nah, untuk atom ini terdiri, jadi tuh atom itu punya elektron sama inti atom. Nah, inti atom itu punya proton dan neutron. Proton itu bermuatan positif, sedangkan neutron bermuatan negatif. Nah, partikel penyusun atom ini yang ada nih. Namanya elektron. Elektron itu bermuatan negatif. Nah, penemunya itu J.J. Thomson. Nah, harganya itu 9,11 kali 10⁻28. Jadi ini bisa digunakan untuk perhitungan, semisal ada soal perhitungan. Nah, kalau proton itu muatannya positif, ditemukan oleh Goldstein. Nah, itu masanya 1,67 kali 10⁻24. Nah, sedangkan neutron itu muatan netral, ditemukan oleh James Chadwick. Nah, masanya itu 1,67 kali 10⁻24. Nah, ini lambang unsur. Nah, jadi ini pasti kalian pelajarin kan, ini materi kelas 10. Nah, karena di sini rata-rata kelas 10 ya waktu daftar. Nah, X itu menyatakan lambang unsur. Nah, sedangkan A ini adalah nomor massa. Dan Z ini adalah nomor atom. Unsurnya itu kayak yang ada di sistem periodik, bisa Ca, kalsium, bisa H, hidrogen, bisa
Na, natrium gitu. Nanti kalian bisa tahu lihat dari sistem periodiknya. Nah, nomor atom Z ini adalah pada atom itu tidak bermuatan listrik atau dia itu netral nomor atom Z. Nah, jumlah muatan positif sama dengan jumlah muatan negatif. Jadi nomor atom Z ini sama dengan jumlah proton sama jumlah elektron. Jadi sama aja disebutnya. Tuh. Nah, kalau nomor massa ini, atom itu terdiri atas proton, neutron, dan elektron. Dan massa atomnya itu adalah massa P plus massa N plus massa elektron. Jadi untuk menentukan nomor massa itu adalah jumlah proton ditambah jumlah neutron. Nah, protonnya itu yang si Z ini, proton. Nah, si neutron ini selanjutnya. Nah, komposisi ion ini terdiri dari dua, yaitu ada ion positif dan ion negatif. Kalau ion itu adalah atom yang bermuatan listrik. Kalau ion positif itu atom yang melepaskan elektron. Sedangkan kalau ion negatif ini atom yang menerima elektron. Nah, ini atom ini berdasarkan nomor atom dan nomor massa itu dibedakan menjadi 3. Ada isotop, isobar, sama isoton. Nah, isotop itu unsur dengan Z dan Z sama dan A berbeda. Tadi kan yang Z kan di bawah kan, yang A di atas. Berarti Z ini sama nih. Kalau misalnya Z-nya sama, berarti dia disebut isotop. Nah, sedangkan kalau unsur Z-nya berbeda tapi A-nya sama, kayak gini nih. A-nya sama, Z-nya berbeda. Itu namanya isobar. Nah, sedangkan kalau isoton itu unsur dengan jumlah neutron sama. Nah, neutron itu apa sih, Kak? Neutron itu adalah si A dikurang Z. Gitu. Jadi A itu nomor massa dikurang sama neutron, sama proton. Nah, 24 kurang 12 itu kan sama dengan 12 nih. 23 kurang 11 sama dengan 12. Jadi jumlah neutronnya itu sama. Tuh. Nah, ini konfigurasi elektron berdasarkan kulit atom. Nah, elektron ini mengelilingi inti pada lintasan atau kulit tertentu yang disebut kulit atau tingkat energi. Konfigurasi elektron itu menyatakan susunan elektron pada atom. Misal pada kulit K, dia nilainya 2. Kalau L, 8. Kalau M, 18. N, 32. Jadi kalau misalnya kalian mau menuliskan konfigurasi elektron, misal nih, bentar aku gambar. Misal ada O, dia 18. Nomor atomnya itu O itu 18. Nanti kalian bisa lihat dari sistem periodik. Nah, itu supaya 18 itu kayak gimana nih? Berarti dari 2 nih, karena nomor atom terkecil 2, kemudian 8. Nah, ini kan baru 10 kan? Gimana, Kak? Berarti kan kurang 8. Nah, kalian tulis aja 8, karena maksimalnya 18. Nah, berarti dia, si O ini punya 288. Begitu juga nantinya. Nah, ini untuk konfigurasi. Nah, contohnya nih. Ini konfigurasi elektron beberapa atom. Semisal nih ada tanduk atom Li dengan nomor atom 3. Nah, untuk 3 gimana? Berarti kan 2, 1. Nah, untuk Mg 12 kan, berarti 2, 8, 2. Untuk Cl itu berapa? 17, 2, 8, 7. Nah, untuk K itu 2, 8, 8, 1. Nah, ini konfigurasi atom berdasarkan orbital. Itu ada 3, itu menurut aturan Aufbau, larangan Pauli, dan aturan Hund. Nah, untuk aturan Aufbau, itu elektron mempunyai kecenderungan untuk menempati subkulit dengan tingkat energi lebih rendah terlebih dahulu. Jadi, dimulai dari 1S, kemudian 2S, kemudian 2P, 3S, terus 3P, 4S. Misal gini nih contohnya. O, itu kan nomor unsurnya 16. Berarti supaya dia 16, berarti 1S. S itu maksimal 2. Terus kan ada 1S kan 2S kan. 2S, S itu maksimal 2. Ini masih kurang 14 lagi kan. Berarti habis 2S itu berapa? 2P.
2P, P itu maksimal tadi 3 kan, berarti 2P 6. Ini masih 10, kurang 6 lagi, berarti habis 2P 3S. 3S ini kan 3S kan, habis 2P 3S. 3S itu maksimal, ini S ya, S itu maksimal 2. Terus ada 3S, 3P. 3P, ini baru berapa? Supaya jadi 16, ini kan 2, 6, 10. 10 tambah 2, 12. 12 berarti kurang 4 ya, berarti di sini 4. 10, 11. Jadi 16 gitu. Lanjut. Yang ini adalah larangan Pauli. Nah, kalau larangan Pauli ini, contohnya itu menyatakan bahwa di dalam satu atom itu tidak boleh terdapat 2 elektron dengan 4 bilangan kuantum yang sama. Jadi, misal, ini subunit L, itu nilainya 2. Dia L-nya 0, M-nya 0, S-nya plus setengah. Nah, kalau aturan Hund ini adalah pada orbital yang memiliki tingkat energi sama, itu pengisian elektron dalam orbital dilakukan dengan spin atau sejajar terlebih dahulu, atau setengah penuh. Nah, contohnya nih, ini kan O8 kan. Ini maksud aku yang tadi kotak-kotak. S itu kan maksimal 1 kotak. Dia berisi 2 elektron. Kalau P itu 3. Jadi isinya tuh 1, 2, ke atas dulu. Kalau udah habis ke atas nih, dia ke bawah. Nah, sorry. Gini. Jadi 1S2, S itu kan 1 kotak. Dia itu maksimal 2 elektron. S itu 1 kotak, kemudian 2 elektron. Kalau 2P itu 3 kotak. Nah, karena dia 4, berarti 1, 2, 3, 4. Di P itu sebenarnya maksimal 6, karena di sini kan harusnya ada 1 lagi kan. Tapi karena di sini O-nya 8, 2S2, 2S2, 2P, jadi ini. Selesai deh untuk materi hari ini. Mungkin gimana nih? Ada yang paham, ada yang ngantuk pasti ya. Mungkin ada yang mau bertanya. Kalau mau bertanya bisa anjurkan jari di kolom chat dulu ya. Nanti aku panggil gitu. Dia mau bertanya. Atau masih ada yang kurang paham nih. Nanti kalau misalnya kalian ada yang kurang paham gitu, kalian bisa chat aku. Kan kalian udah punya kan nomor aku. Nanti misalnya, Kak, aku nggak ngerti PR ini nih. Gitu, bisa tanya. Semua mata pelajaran bisa. Nanti aku ajarin lewat chat. Atau bisa di grup juga, kan kita punya grup tuh. Mungkin ada yang mau bertanya. Kak, saya izin bertanya. Oh iya, boleh David. Mau nanya apa, David? Untuk menentukan konfigurasi elektrod, ada Gimana, David? Bisa diulang? saya ingin izin bertanya untuk menentukan konfigurasi elektron ada muatan plusnya. Misal konfigurasi elektron O2 plus dengan O2 dengan konfigurasi elektron O, apakah sama atau beda, Kak? Oh, untuk konfigurasi ya. Sebentar. Ini aku tadi untuk konfigurasi O2 plus dengan O itu sama atau beda. Nah, kalau O ini kan tadi nomor itunya 8 ya. Nah, berarti kan dia 1S2, 2S2, 2P6. 4. Nah, sedangkan kalau misalnya O2+, dia mengartikan bahwa si 2+ ini, dia itu melepaskan elektron. Tadi kan kalau misalnya ion positif, dia melepaskan kan. Berarti dia melepas nih. Melepas. Nah, beda lagi kalau misalnya nanti dia O2-. Kalau O2- ini dia menangkap. Tadi kan ion itu terdiri dari 2 kan, ion positif dan ion negatif. Kalau ion positif dia melepas, kalau ion negatif dia menangkap.
Nah, jadi kalau misal O2 plus, dia konfigurasi elektronnya bukan kayak gini, tapi 1s2, 2s2, 2p2. Nanti kalau misalnya dibuat kotak di terakhir ini, kan P itu tadi berapa kotaknya? 3. Jelek banget sumpah, bentar. Jadi kan P itu kotaknya 3. Ini nih. Nah, ini cuma 2 kan. Berarti kita ke atas dulu nih, ke atas. Ke atas. Nah, tadi kalau misalnya si nilai L-nya, L kan ini tadi min 1, 0, 1. Berarti ini nilai L-nya 0, karena yang paling terakhir ini. Berarti kalau misalnya ditulis, N sama dengan 2. 2 dari mana? Dari sini. Nah, L ini sama dengan 0. Kalau M, ini 0. Nah, kalau S, dia plus setengah. Kenapa plus setengah? Karena dia ke atas. Ini. Sudah paham, David? Oke, sudah paham Kak Pesta. Sama-sama. Mungkin ada yang mau nanya lagi? Ada yang mau bertanya lagi? Atau sudah paham semua nih? Kak, izin bertanya. Oh, boleh. Siapa nih? Nadifa, Kak. Nadifa. Mau nanya apa, Nadifa? Tadi kan untuk nomor atom dan nomor massa itu kan ada isotop, isobar, dan isoton. Nah, untuk menentukan isotop, isobar, dan isotonnya itu, unsur X-nya itu harus sama apa boleh beda, Kak? Oh, untuk isotop, isobar. Ini ya, nomor X. Oh, unsur X yang H ini sama KAR. Oh, itu boleh beda. Jadi, untuk isotop, isobar, dan isoton ini, itu unsur X-nya itu boleh beda. Si unsur X. Nah, unsur X ini boleh beda. Nah, untuk membedakan dia mana isotop, isobar, isoton, itu hanya dari unsur si Z yang bawah dan unsur A yang atas. Jadi kalau misalnya unsur Z-nya sama, kayak ini, H11, dia berarti isotop, karena Z-nya sama, A-nya beda. Nah, ini juga nih unsurnya, si K sama R, kan dia bedakan, berarti nggak apa-apa. Jadi, yang penting dia si A sama Z ini yang membedakan. Kecuali si isoton, nah isoton ini beda sendiri. Kalau isoton ini, si neutronnya yang sama. Gitu. Gimana, Nadifa, udah paham? Paham, Kak. Makasih. Sama-sama. Mungkin ada yang mau bertanya lagi? Mungkin udah paham kali ya, karena udah waktunya udah mau habis, udah sore. Mungkin nanti kalau misalnya ada pertanyaan lagi atau kalian masih kurang paham, itu kalian bisa PC aku aja atau bisa ditanyakan di grup, nanti itunya aku jawab. Atau nanti bakal ada nih bimbingan online selanjutnya di setiap hari Kamis juga nih jam 4 sore. Kalau misalnya kalian mau ikut, kalian bisa tinggal join aja kalau misalnya aku share link. Kalian boleh juga ajak teman-teman kalian yang lain yang bukan rumahnya di komplek Bina Marga juga nggak apa-apa, ajak aja gitu. Jadi nanti kita bisa belajar bareng. Nah, untuk topik di minggu besok itu adalah matematika. Nah, aku boleh minta tolong nggak Kak adik-adik untuk on cam sebentar aja. Soalnya aku mau screenshot buat laporan ke kampus. Bisa on cam ya. Biar kita saling mengenal satu sama lain. Wah, bisa ya, aku screenshot ya. Tuh. Bisa gak ya? Saudara. Udah.
Iya, sama materinya benar. Materinya tadi bukan di share screen. Kalau bisa on cam lagi nggak? Materi nggak apa. Nah, udah. Nah, oh ya sama. Jadi tuh di KKN UNES ini ada jargon. Nah, jargonnya itu adalah bersama KKN UNES membangun Indonesia dari desa gitu. Jadi kita bisa jargon bareng-bareng ya, teman-teman. Mau nggak? Mungkin bisa ya. Bisa di on cam boleh nggak? Biar jargonnya enak gitu. Sekali lagi on cam-nya. Jadi itu jargonnya bersama KKN UNES bangun Indonesia dari desa. Ya, aku bilang 1, 2, 3 terus bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Bersama KKN UNES. Bersama KKN UNES membangun desa. Membangun Terus, belum kompak. 1, 2, 3. Bersama KKN UNES. membangun Indonesia dari desa. Belum kompak. Taruh. David mana nih? David. Ya, diulang ya. 1, 2, 3. Bersama KKN UNES membangun Indonesia dari desa. Yeay. Udah. Mungkin udah hari ini cukup sekian penjelasannya. Nanti kalau misalnya kalian pengen ikut bimbingan online itu setiap hari Kamis jam 4, nanti aku share linknya. Terus aku juga pengen ngucapin terima kasih ke kalian semua. Semoga ilmu yang aku kasih ke kalian bisa bermanfaat dan semoga kalian sukses sekolahnya. Nanti kalau misalnya ada tugas atau ada materi yang masih kurang paham bisa PC aku atau ditanyakan di grup. Nanti sebisanya aku jawab. Makasih ya teman-teman. Kasih juga Kak. Iya, sama-sama. Ini aku leaving ya. Bye.